Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Muhammad Aljabar dengan NIM 3411211067. Saya di sini akan menjelaskan tentang microservice arsitektur transforming software development. Oke, untuk microservice arsitektur transforming software development, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah, lalu yang kedua definisi, yang ketiga sampel model dan penjelasan, yang keempat contoh dan penggunaan, dan yang terakhir adalah keuntungan dan kekurangan. Yang pertama ada sejarah, microservice arsitektur atau arsitektur microservice telah menjadi pendekatan yang populer dalam pengembangan perangkat lunak modern. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke praktik pengembangan perangkat lunak berorientasi layanan SOA pada awal 2000-an. SOA memecah aplikasi menjadi komponen modular, tetapi seringkali memiliki beberapa kelemahan seperti kompleksitas, manajemen, dan ketergantungan yang tinggi antar layanan. Pada pertengahan 2010-an, microservice mulai muncul sebagai evolusi dari SOA. Pendekatan ini menekankan pembagian aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan mandiri. Ide utama adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketahanan pada sistem yang kompleks. Lalu yang kedua ada definisi, microservice adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang berdiri sendiri dan terisolasi. Setiap layanan ini memiliki tujuan tertentu dan dapat berkomunikasi dengan layanan lain melalui antarmuka terdefinisi dengan jelas. Seringkali menggunakan protokol HTTP atau pesan. Lalu ada beberapa definisi terkait dengan microservice, termasuk desentralisasi atau microservice mengutamakan desentralisasi, di mana setiap layanan memiliki tanggung jawab sendiri dan dapat berkembang tanpa mempengaruhi layanan lain. Kemandirian, setiap layanan adalah entitas mandiri yang dapat diimplementasikan, dikelola, dan diperbarui secara independen. Skalabilitas. Microservice memungkinkan skalabilitas yang lebih baik karena setiap layanan dapat diperbesar atau diperkecil secara terpisah sesuai kebutuhan. Lalu ada sampel dan penjelasan. Model microservice dapat digambarkan sebagai kumpulan layanan yang bekerja sama untuk membentuk aplikasi. Sebagai contoh, sebuah aplikasi e-commerce dapat terdiri dari layanan pelayanan, pelanggan, layanan pembayaran, layanan inventaris, dan lainnya. Setiap layanan dapat memiliki basis data dan logik bisnisnya sendiri. Contoh dan penggunaan. Banyak perusahaan teknologi besar telah mengadopsi arsitektur microservice. Contohnya termasuk Netflix, Amazon, dan Uber. Netflix sebagai contoh menggunakan microservice untuk mengelola layanan seperti pengelola akun pengguna, personalitas rekomendasi, dan pemrosesan pembayaran secara terpisah. Lalu ada keuntungan untuk skalabilitas yang lebih baik. Microservice memungkinkan skalabilitas yang lebih baik karena setiap layanan dapat diperbesar secara independen. Fleksibilitas pengembangan, tim pengembangan dapat bekerja secara independen pada setiap layanan mempercepat proses pengembangan. Lalu ada resiliensi dan ketahanan. Jika satu layanan mengalami kegagalan, tidak mempengaruhi layanan lainnya, meningkatkan ketahanan sistem. Untuk kerugiannya, yang pertama kompleksitas manajemen. Manajemen beberapa layanan dan koordinasi antar layanan dapat menjadi rumit. Lalu ada latensi komunikasi. Komunikasi antar layanan melalui jaringan dapat menyebabkan latensi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, pengembangan awal yang sulit memecah aplikasi menjadi layanan memerlukan perencanaan dan desain awal yang matang. Untuk penutup, dengan keuntungan dan kerugian yang dimilikinya, arsitektur microservice dapat menjadi pendekatan yang menarik dan efektif untuk pengembangan perangkat lunak, terutama dalam kompleks aplikasi yang kompleks dan skalabilitas yang tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Erik Muhammad Aljabar dengan NIM 3411211067. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.